Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fernindi Raziza dalam acara Bincang Sastra. Senang sekali rasanya saya pada siang hari ini dapat menemani teman-teman sekalian. Tentunya pada hari ini Bincang Sastra kembali hadir dengan tema yang menarik dan tentunya narasumber yang begitu kompeten. Teman-teman, saya punya pertanyaan nih. Kalau misalnya saya menyebutkan kata puisi, apa yang ada di benak teman-teman sekalian? Kopi. Senja. Terus apa lagi? Bapak. Oke, semuanya sah-sah saja ya. Kalau boleh saya kutip nih dari pernyataan Profesor Dr. Herman J. Waluyo, puisi adalah ungkapan pikiran dan perasaan penyair berdasarkan pengalaman jiwa dan bersifat imajinatif. Seperti yang kita tahu nih, semakin hari semakin banyak individu yang mencurahkan isi hatinya melalui puisi. Lagi marah, ambil HP, ambil penanya, nulis puisi. Lagi seneng juga bikin puisi. Lagi sedih juga bikin puisi. Semuanya bikin puisi pokoknya. Teman-teman, sebelumnya kita sudah menyaksikan nih pembacaan puisi yang begitu hebat dari salah seorang laki-laki. Langsung saja kita sambut, sudah berada di tengah-tengah kita, Mas Muhammad Rizal Saputra. Ayo tepuk tangannya. Oke. Mas Rizal ini merupakan mahasiswa pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Beliau juga merupakan ketua Teater Jaringan Anak Bahasa Universitas Ahmad Dahlan. Selamat siang Mas Rizal, apa kabar? Selamat siang Mbak, alhamdulillah aku baik Mbak. Baik, alhamdulillah. Senang sekali rasanya saya bisa menemani Mas Rizal nih. Mas udah datang ke Bincang Sastra pada siang hari ini, saya senang sekali loh. Aku juga senang kok Mbak diajak ke sini. Oke, hari ini nih bersama Mas Rizal kita mau membahas tentang bagaimana sih cara menganalisis puisi dan menulis puisi yang baik dan benar. Langsung saja nih Mas Rizal. Dari apa tadi puisi yang Mas Rizal bawakan, kalau nggak salah judulnya Hujan Bulan Juni. Ya betul Mbak, sengaja tadi saya bawakan puisi Hujan Bulan Juni karena memang sekarang kan cuacanya lagi mendukung buat kayak gituan Mbak. Kayak gitu Galau, apa? galau Oh lagi gitu. galau. Oke, langsung saja nih kita bedah bersama-sama ya teman-teman. Jangan lupa disiapkan gadgetnya, alat tulisnya. Kalau yang penting-penting boleh dicatat teman-teman. Mumpung ada Mas Rizal di sini, kesempatan yang luar biasa nih buat dapat ilmu dari Mas Rizal. Langsung aja kita bedah ya bareng-bareng ya. Oke. Gimana nih Mas Rizal tentang Hujan Bulan Juni ini? Nah, sebelum kita bedah puisi ya Mbak, tadi kan sempat disampaikan sama Mbak Ninda kalau puisi itu sebuah ungkapan perasaan Iya Mas. dan pemikiran dari seorang penulis dari pengalaman jiwa mereka. Nah kalau dari dalam puisi kita bisa membedah puisi dengan dua struktur. Oh, jadi yaitu puisi ada dua struktur. batin dan struktur fisik. Kita bisa mengacu pada dua struktur itu untuk membedah puisi. Oke, Gitu, Mbak. kita bahas satu-satu dari struktur batin kali ya, struktur batin boleh, puisi ini boleh. Mas.
Untuk struktur batin nih Mbak ya, untuk struktur batin itu dia tidak terlihat di dalam teks, tapi bisa kita rasakan ketika kita membaca. Nah, struktur batin di dalam sebuah puisi itu ada 4. Ada 4. Ya, yang pertama itu ada tema, lalu ada rasa, ada nada, dan juga amanat. Boleh nggak nih Mas kita bahas struktur batinnya di Hujan Bulan Juni nih biar teman-teman Boleh, jadi tahu ya. dan jadi paham. Yang pertama tadi tema ya Mbak ya. Iya, tema. Tema itu sebuah gambaran umum dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah karya. Kalau di sini karyanya puisi Hujan Bulan Juni karya Pak Sapardi Djoko Damono. Nah, tema itu bersifat subjektif. Jadi ketika saya mendapatkan tema ini, mungkin Mbak bisa mendapatkan tema yang lain juga. Kalau saya mendapatkan tema di dalam Hujan Bulan Juni ini adalah sebuah cinta dalam diam. Cinta dalam diam. Iya. Karena di sini kan di bait pertama, di baris ketiga ini kan ada kata-kata dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Ada kata dirahasiakannya yang mengakibatkan saya berpikiran bahwa ini ada semacam penutupan diri, penutupan perasaan dari tokoh aku kepada orang yang ia rindukan, gitu. Lalu yang selanjutnya ada rasa ya. Iya, ada rasa. Rasa itu merupakan ekspresi atau sikap penyair yang dituangkan dalam sebuah puisi. Rasa atau ekspresi dari Pak Sapardi dalam puisi ini, kalau menurut saya mengandung kesedihan, lalu ada juga kesabaran dan kesederhanaan atas ketulusan cinta. Lalu yang selanjutnya ada nada. Nada ini sebuah ekspresi sang penyair. Di dalam puisi ini kan Pak Sapardi ya penyairnya ya. Itu ada nada yang digunakan dalam puisi ini, ada nada-nada lirih tapi dengan emosi yang tenang. Hal ini bisa kita lihat di bait kedua baris ke-1. Lalu selanjutnya ada amanat. Oke, amanat Hujan Bulan Juni apa nih Mas? Nah, amanat itu kan sebuah pesan yang ingin disampaikan sama penulis. Amanat itu bisa bisa berbentuk tersirat dan juga tersurat. Tersirat itu yang tidak ada di teks, sedangkan amanat yang tersurat itu yang bisa kita baca secara langsung. Nah, amanat ini juga bersifat subjektif. Setiap orang mempunyai Perbedaan. bisa mendapatkan pesan yang berbeda-beda. Pesan yang ingin disampaikan oleh penyair di puisi Hujan Bulan Juni ini tentang sifat ketabahan, kebijaksanaan, dan kesabaran, karena tidak semua hal yang kita inginkan itu dapat kita dapatkan dengan mudah. Iya, benar sekali Mas. Itu Mbak. Oke Mas, jadi tentang struktur batin puisi tadi berarti ada 4. Nih Ya. teman-teman diingat ya, ada tema, ada rasa, ada nada, dan juga ada amanat. Tadi Mas Rizal menyinggung sebelumnya kalau unsur pembangun puisi ini ada 2 kan, struktur batin dan struktur fisik. Oh iya. Struktur batinnya udah nih Mas, struktur fisiknya nih boleh kita bahas lebih lanjut? Boleh. Oke, jadi apa sebenarnya struktur fisik puisi itu Mas? Struktur fisik itu struktur yang bisa kita lihat secara tekstual. Kita bisa melihatnya di puisi yang di sini adalah puisi Hujan Bulan Juni. Jadi struktur fisik itu ada 5 Mbak. Oke, ada 5 nih sekarang teman-teman. Yang pertama itu ada tipografi, lalu ada diksi, ada majas atau gaya bahasa, lalu ada kata konkret, dan ada imaji. Oke. Nah, di dalam puisi ini, secara tipografi, puisi ini menggunakan tipografi rata kiri. Oke, nih teman-teman bisa lihat ya di layar nih, kalau puisinya Pak Sapardi ini pakai tipografi rata kiri. Rata kiri dengan ini ada 3 bait, di mana setiap baitnya itu terdapat 4 baris.
Lalu selanjutnya diksi. Seperti yang kita tahu bahwa diksi itu adalah pemilihan kata yang digunakan oleh penyair. Nah, ini yang membuat penyair beda karena pemilihan diksi di sini sangat penting dalam puisi dan bisa membuat ciri khas penyair tersendiri. Lalu selanjutnya ada imaji. Imaji itu unsur yang melibatkan penggunaan indera manusia. Bahwa manusia itu kan mempunyai 5 indera. Ada indera pendengaran, ada indera penglihatan, pembauan, perasa atau pengecap, dan peraba. Tapi kalau di puisi Hujan Bulan Juni ini, saya hanya mendapati 3 indera, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, dan juga indera peraba. Lalu selanjutnya apa aja tadi? Ada kata konkret, Mas. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Di dalam puisi ini saya mendapati beberapa kata konkret. Yang pertama ada kata pohon, yang itu bisa mewakili orang yang dirindukan. Lalu ada kata bunga, yang mana itu bisa mewakili sesosok perempuan, dan kata hujan yang bisa mewakili manusia. Nah, selanjutnya ada majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang bersifat seolah-olah menghidupkan dan menimbulkan makna konotasi dengan menggunakan bahasa yang figuratif. Majas itu kan ada banyak ya. Ada personifikasi, ada metafora, ada hiperbola, dan masih banyak majas-majas yang lain. Dan nanti bisa dicari-cari saja di Google, itu banyak. Di buku juga ada. Teman-teman bisa cari lebih lanjut ya nanti di Google. Ya. Di puisi Hujan Bulan Juni ini salah satunya ada majas personifikasi. Majas personifikasi itu majas yang menghidupkan benda mati. Jadi benda mati itu seolah-olah mereka hidup, Pak. Oh. Misal di Gimana nih Mas, kita bisa melihatnya nih? Mana ya? Nah ini, di bait kedua, tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Hujan itu kan mati, benda mati ya. Iya. Tapi Pak Sapardi itu mencoba menghidupkan hujan dengan sifat manusia yang bijak. Itu salah satunya. Gitu, Mbak. Oke, Mas. Udah ada 5 kan ya tadi? Kayaknya ada yang ketinggalan satu nih, Mas. Rima belum. Oh iya, rima. Rima itu kan persamaan bunyi. Entah itu di awal, di akhir, atau di tengah. Kalau di dalam puisi ini, saya mendapati pola rima, yaitu di bait pertama itu kan ada, di akhiran ada A, I, A, U. Yang itu dilakukan juga di bait kedua, A, I, A, U. Tapi di bait ketiga itu sedikit berbeda. Apa tuh yang membedakannya, Mas? Di bait ketiga baris pertama itu kan diakhiri dengan I. Tapi kelanjutannya sama dengan bait yang pertama dan kedua. Jadi polanya A, I, A, U dan I, I, A, U. Yang mana kalau menurut saya Pak Sapardi ingin menyampaikan pesan juga di sini. Kenapa ia menggunakan huruf vokal A, I, dan U? Oh, jadi ada artinya ya, Mas ya? Ya, kalau vokal menurut itu. saya ada artinya. Kalau huruf I itu apa, Mas? Misal kalau di I itu saya menangkapnya di sini ingin menggambarkan kesedihan. Kesedihan. Lalu di huruf vokal A tuh saya kok merasakan ada rasa optimis. Sedangkan di huruf U itu saya merasakan ada sedikit rasa-rasa kegalauan yang ingin disampaikan sama Pak Sapardi, gitu Mbak. Oh gitu, Mas. Iya. Jadi sebenarnya itu struktur fisik puisi ini bisa kita lihat atau bisa kita dengarkan ya? Ya, kalau struktur fisik kita bisa melihat teks atau mendengarkan ketika dibacakan puisinya, seperti tadi Mbak. Oke. Nah teman-teman, udah dijelasin barusan sama Mas Rizal tentang struktur batin dan struktur fisik puisi. Tapi teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena di segmen selanjutnya masih ada yang menarik lagi. Jadi teman-teman tetap di Bincang Sastra.
Kembali lagi bersama saya Ferdinand Aziza di acara kesayangan kita semua, Bincang Sastra. Masih semangat ya semuanya? Oke, kita masih bersama tamu spesial kita, Mas Rizal, belum ganti kok. Oke, setelah sebelumnya kita sudah menganalisis puisi Bapak Sapardi, yakni Hujan Bulan Juni ya teman-teman. Sekarang kita gali-gali lagi nih dari Mas Rizal. Gimana sih Mas Rizal tentang menulis puisi? Boleh kan nih kita gali-gali? Bisa. Boleh, ayo kita bahas ya langsung ya. Kalau mau nulis puisi nih teman-teman di rumah nih harus mulai dari mana kira-kira Mas Rizal? Kalau menurut saya untuk menulis puisi itu kita memakai struktur batin dulu sebelum kita menggunakan struktur fisik. Kan tadi udah dijelasin ya di depan tadi ya, struktur batin itu ada tema, lalu ada amanat, ada apa lagi tadi? Nada dan rasa ya. Nah, tema itu kan tadi sudah tak jelasin bahwa tema itu adalah konsep besar. Jadi agar nanti ketika kita menulis puisi itu tidak melebar kemana-mana, jadi kita tentukan batasan-batasannya dengan menggunakan tema. Gitu Mbak. Terus habis tema nih Mas, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum kita lanjut ke apa namanya struktur-struktur yang lain atau cara-cara yang lain, tema itu tidak ada yang menentukan. Itu semua pure dari penulis, terserah penulis, bebas. Kalau misal penulis mau ngomongin soal cinta-cintaan, silahkan. Kalau misal penulis mau ngomongin soal Indonesia, silahkan. Ngomongin soal ibu, silahkan. Itu bebas penulis. Nah, setelah kita menentukan tema, lalu kita mengembangkan tema itu menjadi sebuah puisi dengan pertimbangan 3 unsur yang selanjutnya tadi Mbak. 3 struktur tadi. Itu kan tadi ada nada, ada rasa, dan amanat. Nah, dari nada, kita mau puisi yang kita tulis itu mau kita bawakan seperti apa nadanya. Tadi kan kalau misal di puisinya Hujan Bulan Juni itu kan nada yang disampaikan itu nada yang lirih tapi tenang. Lirih dan tenang, tapi Pak Sapardi mencoba memberikan emosi. Nah, itu nanti bisa ditentukan oleh penulis mau dibawakan kemana nada puisi yang kita tulis. Lalu selanjutnya ada rasa ya. Ada rasa. Nah, rasa itu bisa kita lihat dari tema juga. Tema kita ngomongin soal cinta. Cinta itu bisa cinta yang berbunga-bunga, senang, bahagia, bisa juga yang sedih. Nah, itu nanti bisa ditentukan oleh penulis. Nanti mengembangkan tema itu berdasarkan tadi yang pertama ada nada, lalu ada rasa, lalu yang terakhir ada amanat. Oke, kalau amanat gimana nih Mas? Amanat itu kan pesan yang ingin disampaikan. Nah, di dalam puisi itu pasti ada pesan yang ingin disampaikan sama penulis. Nah, ini nanti tergantung penulis itu mau menuliskan amanatnya ini secara langsung atau tersurat, atau secara tidak langsung atau tersirat. Itu nanti ketentuan penulis sendiri gitu. Jadi sebenarnya bikin puisi itu simpel ya Mas ya? Dibilang simpel itu ya simpel, tapi juga nggak simpel-simpel banget sih Mbak. Maksudku itu kan masih awalnya ya, masih menggunakan struktur batin, tetapi kan nanti masih kita perlu menggunakan struktur fisik yang tadi ada 6 ternyata tadi saya lupa menyebutkan di awal tadi kan saya sempat menyebutkan 5, ternyata ada 6 setelah tadi saya sebutkan lagi. Apa aja tuh Mas? 6. Oke, kita ulang lagi, ada 6 nih teman-teman. Aku tuh sebenarnya agak gini Mbak, apa namanya? Apa Mas? Susah buat mengingat sesuatu. Saya juga sebenarnya. Nanti tolong dibantu ya Mbak. Oke, saya pinjemin tangan saya nih Mas. Ada 6. Ada 6 ya. Jari deng, bukan tangan. Itu tadi ada tema. Tema itu kan salah. batin.
ada majas, Majas, ada diksi, diksi, ada tipografi, ada irama, terus ada kata konkret, kata konkret, sama ada imaji. ada imaji, 6 ya, udah ada ya? 6 udah. Itu Dari nanti saya udah habis nih. Ya, setelah kita selesai di struktur batin, kita baru bisa menghaluskan puisi yang sudah kita tulis tadi dengan struktur fisik, agar keindahan dari sebuah puisi itu lebih terlihat lagi. Karena tadi kan sudah saya sebutkan ya bahwa struktur fisik itu struktur yang terlihat. Kalau struktur batin itu yang membangun dari dalam. Maksudku ada rasa yang disampaikan oleh penulis melalui puisinya. Terus dilengkapi dengan bentuk fisiknya. Bentuk fisik dari puisi itu dengan cara itu tadi, Mbak, melihat struktur fisiknya. Begitu. Nah, gitu teman-teman. Untuk membuat puisi bisa dilihat dari struktur fisiknya dan struktur batinnya ya. Jadi teman-teman sekarang kalau bikin puisi nih bisa jadi bikin puisi yang bagus. Jadi siapa tahu nanti bisa dibukukan atau dipublish kemana-mana teman-teman. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman tetap di tempat, jangan kemana-mana. Karena abis ini Mas Rizal bakal bawain puisi satu lagi yang nggak kalah keren dari penampilan sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sastra. Doa kepada pemeluk teguh karya Chairil Anwar. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebutmu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk, Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Salah satu penggalan puisi dari Chairil Anwar yang baru saja dibawakan oleh Mas Rizal. Boleh tepuk tangannya dulu buat Mas Rizal. Nah teman-teman, sudah berbagai perbincangan nih kita lalui. Tapi nggak afdol rasanya kalau saya belum ngasih pertanyaan buat teman-teman semua. Nah teman-teman bisa mencatat ya pertanyaan ini. Saya bacakan ya. Yang pertama, analisislah puisi doa karya Chairil Anwar menggunakan unsur pembangun puisi. Yang kedua, buatlah sebuah puisi dari hal yang sedang Anda sukai atau rasakan dengan memperhatikan struktur batin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini sampai akhir. Dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Mas Rizal atas kesempatannya dan ilmunya yang begitu bermanfaat. Akhir kata, saya Ferninda Nur Aziza beserta kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa di episode Bincang Sastra selanjutnya.